Silo banget anjir. Itu strobo. Kalau yang lama belum berkumis sama berjenggot nih, masih muda. Sekarang pembaruan gambarnya udah ada kumis sama jenggot. Ini pembaruan nih. Oke, jadi ini adalah headlamp andalan gua, yaitu Woben H1 ya. Gue bingung nih dari mana dulu nih enaknya. Oke, dari ini deh. Kenapa sih gue bilang ini adalah headlamp andalan gue? Yang pertama, dia memiliki 1200 lumens. Memang lumens itu bukan patokan headlamp itu bagus atau tidak. Kita harus imbangin juga dengan kapasitas baterainya. Kalau lumensnya besar tapi dia kapasitas baterainya kecil, ya otomatis headlamp itu pasti boros. Karena semakin besar lumens, maka headlamp juga akan boros gitu. Jadi harus diimbangi juga dengan kapasitas baterainya. Nah, yang kedua, baterai dari Woben H1 ini bisa dilepas gitu loh. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh alasan, ini headlampnya rechargeable, nggak bisa beli baterai warung gitu. Kalau kita jalan susah gitu kan untuk gonta-ganti baterainya kalau headlampnya habis. Oh, ini bisa beli baterai satuan gitu. Kalian bisa beli baterai satuan Woben H1 yang kapasitas 2600 mAh. Dari baterai udah. Oke, terus juga desain. Gue milih headlamp Woben A1 ini karena desainnya menurut gue elegan ya. Kalau yang kemarin kan desainnya kan lebih ke lucu ya, lebih ke unik gitu. Karena modelnya vintage. Nah, kalau ini modelnya elegan. Warna hitam gitu kan, dia nggak ada warna lain lagi ya. Warna hitam dengan detail-detail kecil kayak gini tuh, itu detailingnya bagus banget, gue suka ya. Terus juga modelnya itu panjang kecil gitu, ini gue suka banget. Dan dia juga tahan gitu terhadap benturan headlamp ini. Jadi kalau jatuh aja nih dalam ketinggian 1 meter tuh dia aman, asal jangan dibanting aja sih. Tadi ini jatuh nih gue lagi nyiapin setup gini, ini jatuh ya kayak lebih dari 1 meter kayak, tapi aman. Nah, karena dia memiliki bahan material yang aluminium ya, jadi kuat gitu. Campuran ada, ini karetnya, ini bahan karet, ini aluminiumnya, ini plastik ABS ya. Jadi oke lah ya, secara bahan materialnya oke. Dan pembuatannya pun rapih, detail, gue suka. Kayaknya semua produk Kuban kayaknya detail ya, nggak main-main gitu. Apa buatnya kayaknya niat banget gitu ya. Dan gue suka nih logo kecil gitu. Ini logo kecil di sini nih, aduh cakep banget. Nah terus bahan material udah, dan gue bahas tentang lumensnya. Jadi Woben A1 ini memiliki 1200 lumens ya untuk mode high-nya. Jadi terang banget untuk di mode high-nya gitu. Tapi memang 1200 itu ya nggak sering kita pakai gitu. Kalau beberapa waktu atau beberapa momen aja kita pakai. Karena memang dia 1200 itu hanya bisa bertahan 1 menit aja. Secara otomatis nanti dia turun tuh. Ketika 1 menit turun ke 500 lumens cahayanya. Dan itu bertahan sampai 2 jam. Dan untuk mode middle-nya, dia memiliki intensitas cahaya sebesar 400 lumens. Dan bertahan untuk running time-nya selama 2,6 jam. Gitu. Ini gue ngebahasnya biar sama-sama ngerti aja ya. Gitu. Jadi nggak secara teknikal banget gitu. Apa adanya aja gue bahas. Dan untuk modelnya dia memiliki lumens 80 dan itu bertahan sampai 15 sampai 16 jam. Dan 80 lumens itu udah oke lah, udah terang ya. 80 lumens itu udah sangat bisa dipakai gitu untuk jalan di kegelapan gitu kan. Cukup banget gitu. Dan kalian juga jangan takut nih pakai headlamp ini. Karena headlamp ini tuh udah memiliki IP rating sebesar IP68. Jadi IP68 itu sudah melindungi dari
benda padat dan benda cair gitu ya kan, debu atau air. Mau ada intensitas yang lebat, hujan, badai, es batu atau salju, aman ya headlamp. Atau kecemplung, ini juga aman karena headlamp ini udah IP-nya tuh udah 8. Di angka 8 itu berarti udah bisa masuk ke dalam air. Sedangkan yang Nikon H40 kemarin itu IP-nya masih di angka 5. Masih bisa bertahan lah untuk di hujan gitu kan, intensitas cahaya intensitas air yang rendah atau sedang. Untuk yang lebat kayaknya agak 50-50 yang gue bilang kemarin. Nah, jadi ini udah IP 68 dan itu sudah bisa dipakai ke dalam air ya, tapi juga nggak lama gitu. Sekitar 2 jam lah udah cukup lah gitu. Dan juga kedalamannya hanya mampu bertahan di 2 meter aja. Jadi untuk diving ya belum bisa. Ya itu untuk diving belum bisa. Tapi kalau untuk snorkeling ya bisa-bisa lah snorkeling lah. Ya, masih di atas-atas gitu masih aman lah. Nah, kita bahas ke fitur ya. Jadi Wuben H1 ini memiliki banyak fitur. Yang pertama, dia memiliki 5 mode ya. 6 mode atau 7 mode ya. Oke, yang pertama nih, gue agak-agak lupa. Yang pertama ada mode high, mode middle, mode low, dan mode bulan. Oke, dia punya mode bulan itu 1 lumens. 1 lumens itu bisa bertahan sampai 500 jam. Ya, mode bulannya 1 lumens. Fungsinya apa? 1 lumens itu fungsinya untuk baca bisa. Jadi mata kita tuh nggak pusing gitu. Kalau terlalu terang kan juga pusing untuk dipakai baca. Ya. Dan 1 lumens ini biasanya dipakai oleh intelijen atau dipakai oleh pemburu karena cahaya 1 lumens itu tidak memberikan sinyal keberadaan kita. Dia bisa membaca peta di kegelapan tanpa memberitahu sinyalnya di mana, gitu loh. Jadi aman, nggak ada cahaya yang keluar. Dia hanya ada di objeknya aja. Itu yang gue suka dari 1 lumens. Jarang headlamp yang memiliki 1 lumens itu jarang. Tapi beberapa orang tuh butuh 1 lumens ya untuk itu tadi gue bilang. Nah terus dia memiliki fitur SOS. Itu udah pasti harus ada ya. Di headlamp itu harus ada fitur SOS. Nah setelah itu dia juga punya lampu warna merah. Yang fungsinya tuh untuk kegiatan di dalam tenda. Entah ya kita di dalam tenda entah mau ngerokok, entah mau masak, entah mau baca juga bisa, entah mau tidur. Kalau untuk yang nggak suka gelap bisa pakai lampu warna merah. Terus dia juga memiliki lampu yang warna kuning, ya kan? Nah fungsinya juga sama kayak gitu, bisa buat masak, bisa buat ngobrol, merokok dan lain-lain lah pokoknya. Terus dia memiliki sistem memori. Sistem memori itu maksudnya kalau kita klik nih tombol powernya di mode high, maka ketika kita matikan dan nyalakan lagi dia akan kembali ke mode high, mode terakhir kita pakai. Ataupun kita pakai ke mode middle atau mode low ya begitu. Jadi kalau kita matiin lagi, kembali lagi ke mode terakhir kita pakai. Itu namanya sistem memori. Wuben H1 juga sudah memiliki sistem lockout. Jadi headlamp ini bisa di lockout. Maksudnya ketika kita masukkan ke dalam tas atau ke kantong atau kemanapun, dia nggak bisa nyala sendiri. Sehingga nggak membuat headlamp ini boros, baterainya habis karena nyala sendiri. Ada beberapa headlamp yang nyala sendiri habis. Akhirnya nggak kepake di gunung kan. Nah, dia juga udah memiliki lockout fungsinya untuk itu. Terus dia juga memiliki lampu pernapasan, yaitu breathing light di sini nih, lampu tambahan ini yang berwarna biru. Fungsinya untuk mendeteksi di mana keberadaan headlamp ini. Misalkan headlamp ini ada di dalam tenda. Kan kalau udah di tenda tuh biasanya barang berantakan tuh. Nah, kita mau pergi summit nih misalkan. Susah nyarinya. Kalau ada lampu tambahan tadi kita nyalakan, maka dia akan nyala dan itu lebih mudah untuk mencarinya gitu. Dan itu yang gue bilang Wuben tuh baik banget gitu, dia ngasih semua fitur ada di sini, kebutuhan apapun tuh udah melengkapi di sini. Itu untuk harga nanti gue bahas ya.
Terus Wuben H1 ini juga udah pembaruan. Jadi Wuben H1 yang dulu tuh beberapa tahun yang lalu dia tuh masih memakai micro USB. Sekarang dia sudah memakai Type C. Ya, ada perubahan, dan begitu juga strap headbandnya juga dia dulu nggak jaring-jaring begini. Dulu tuh dia lebih kayak karet biasa aja gitu, sama logo. Terus sama dalam itu ada silikon gitu, yang dimana kalau kita pakai tuh nggak mudah gerak-gerak. Tapi kalau gue sih lebih nyaman yang model strap yang bolong-bolong gini, yang berjaring gini. Jadi nggak gerah gitu, kalau dipakai tuh tetap nyaman. Gitu. Nggak sakit juga rambut, kadang kalau terlalu nempel di rambut tuh perih juga gitu. Tapi Woben ini enggak. Nah, gue tes ya. Gue kasih lihat pencahayaannya. Oke, silo banget. Oke, ini dia udah ada di mode hack ya. Ini terang banget tuh, ruangan jadi terang begini. Ini mode hack ya. Nah, kalau ini mati. Nah, sorry. Ini mode bulan. Mode bulan tuh nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan kan? Tapi kalau objeknya begini kan kelihatan nih. Dia hanya berada di objek. Jadi cahayanya itu nggak keluar. Cuman tipis tapi di objeknya kelihatan. Itu mode bulan. Terus yang kedua, ini mode low. Mode low itu yang gue bilang tadi 80 lumens. Dan bertahan 15 sampai 16 jam nih. Nah, terus ini mode middle. Nah, ini mode middle. Dia berada di 400 lumens dan bertahan selama 2,6 jam. Nah, ini mode high tuh. Ini 1200. Tapi dia hanya bertahan 1 menit aja. Secara otomatis cahayanya turun menjadi 500 lumens dan bertahan selama 2 jam. Gitu. Dan ini mode strobo. Strobo ini memiliki intensitas cahayanya 1200 lumen. Jadi terang banget tuh kan. Oke. Silo banget. Anjir. Itu strobo. Bentar lo. Oke. Ini mode ini ya, lampu tambahan ini. Yang warna biru. Light yang dimana dia ini bisa bertahan sampai 100 hari. Tuh agak pat. Susah banget ya. Taruh bentar. Nah, ini mode lockout. Kalau udah klip itu di mode lockout ya. Di mode lockout ini, jadi ini nggak bisa nyala nih. Kalau kita klik, tuh yang nyala lampu biru aja. Mau diklik lagi nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, caranya apa ya? Klik 4 kali lagi. Tuh 2, 3, 4. Nah, kalau udah klip lagi, berarti dia udah bisa dipakai. Gitu. Nah, tuh. Ya, tuh. Ini lampu SOS-nya. Nah, ini strobonya. Ini lampu kuning yang gue bilang tadi. Jadi dia punya lampu kuning. Ini lampu merah. Oke, gitu aja sih. Jadi semua tuh udah ada di Woben H1. Semua fitur yang dibutuhin ketika kita lagi melakukan kegiatan outdoor ya. Terutama di dalam kegelapan gitu. Oke, untuk harganya. Apa aja sih? Harganya berapa dan apa aja yang didapat? Oke. Jadi Woben ini packagingnya seperti ini. Ya, ini juga salah satu packaging yang baru. Kalau yang lama belum berkumis sama berjenggot nih, masih muda. Sekarang pembaruan, gambarnya udah ada kumis sama jenggot. Ini pembaruan nih. Nah, kita dapat satu box ini. Isinya tuh yang pertama headlamp tentu aja, terus strap headband, sorry. Nih. Jadi dia bisa pakai ketiga gini. Pakai 2 gini maksudnya segitiga. Tapi kalau ini dipakai kalau kita lagi pakai helm aja. Kalau kita cuma naik gunung biasa atau kegiatan yang lain ya pakai cukup satu ini juga udah oke. Cukup lah. Terus kita dapat spare o-ring. Ini fungsinya untuk meletakkan di dekat baterai, tutup baterai, jadi biar nggak masuk air sama debu. Terus kita dapat helmet clip nih. Ini helmet clip ya. Dapat 4 biji. Nah, ini fungsinya untuk kalau kita pakai helm. Jadi dijepit gitu biar nggak jatuh. Oke, kita cuma dapat itu, terus sama kabel. Ini juga yang gue suka ya, kabel Woben ini udah di logonya, dikasih logo. Biasanya kabel charger gini kan beberapa headlamp yang harganya sama tuh nggak dikasih logo, polos aja, tapi Woben memakai logonya
dan itu hal detail yang sangat perlu menurut gue. Tidaknya menunjukkan bahwa produk ini premium gitu. Nah untuk harga itu dia, harganya tuh nggak sesuai dengan kualitasnya, dengan fiturnya yang kaya gitu. Untuk harga tuh dia berada di 1 juta ya. Cuman katanya karena lagi diskon, jadi gue beli ini tuh di angka 500 ribuan gitu. Jadi untuk kalian yang mau beli ini, harganya mumpung masih 500 ribu. Kalau prediksi gue sih, kayaknya kalau orang udah pakai Widen bakal ketagihan sih. Gue pun ketagihan, kayaknya pengen beli lagi gitu. Karena ya puas aja gitu, bahan materialnya bagus, finishingnya juga bagus, detail, semuanya detail, fiturnya bagus, oke semuanya. Dan itu yang gue suka dari headlamp ini. Gitu sih. Oke itu aja. Nanti gue bahas headlamp gue yang satu lagi ya. Biasa gue pakai buat camping sih itu. Dari Daulagiri. Tipenya berapa? Nanti gue kasih tahu. Sama satu headlamp gue lagi kalau gue pakai ke gunung-gunung yang memerlukan beberapa hari ya di dalam gunung itu. Seperti Argopuro atau Luser atau beberapa lain gunung yang membutuhkan waktu yang lama. Gue pakai headlamp Sunray Muye 3 yang warna putih. Karena setiap warna beda. Jadi Muye 3 itu yang warna hitam fungsinya sama yang warna putih itu beda. Yang hitam itu lebih memiliki tambahan sensor. Kalau yang putih nggak ada tapi dia dapat lampu cahaya warna merah. Itu aja sih. Oke, sampai ketemu lagi. Kita bahas headlamp gue selanjutnya yang Daulagiri dulu. Setelah itu baru Sunray. Thank you.